Sebelum kuota Kemendikbud kamu kepake, saya mau ngingatin bahwa video ini nggak bakal banyak membahas tentang teknis geologinya. Tapi yang bakal dibahas adalah di balik layar pembuatan video pembelajaran daring di semester ini. Jadi kalau kamu klik video ini karena kamu mau belajar geologi, kamu bisa stop aja videonya dan gunakan kuota Kemendikbud kamu untuk video yang lain. Cek suara, cek suara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami mau pergi melakukan atau membuat virtual ekskursi. Jadi untuk mata kuliahnya Iqbal, mata kuliah apa? Praktikum lapang, bukan ya? Praktikum geologi, bukan? Mata kuliah apa, Bal? Kuliah geologi fisik. Geologi fisik. Geologi fisik. Oke, jadi kita mau ke lab dulu, guys. Iya, guys. Lo bawa. Ada kucing. Oke, jadi kita nanti akan pergi ke beberapa tempat. Tapi nanti kita buat pembukaan di sini dulu. Ini lagi puasa, guys. Iya, gitu Iya, kan? guys. Panas banget, guys. Semoga bertahan. Ya bertahan lah, guys. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Jadi ini masih puasa. Ya. Ya. Tuh mata kuliah. Kita dosen, Pak. Mau bikin video untuk mahasiswa. Apa namanya? Kuliah lapangan. Oke, jadi ini mau dibuat untuk pengganti ekskursi karena kita masih belum bisa ke lapangan. Berarti kita masih kayak mahasiswa gitu. Iya, apalagi kamu nih. Masih dikira mahasiswa, celananya pendek kayak anak SD. Ya, jadi dosen tuh sekarang selain mengajar juga dituntut harus bisa bikin video. Iya. Kamu sudah ada bikin video? Sudah bikin video Video apa? di Hulu Belu kemarin. Kita semua untuk berjalan-jalan ke sekitar Lampung dalam rangka virtual field trip mata kuliah geologi fisik. Yuk ikutin saya. Yuk ikutin kita. Yuk. Udah kan? Udah. Iya, gimana, Nok? Pendapatnya menjadi dosen di masa pandemi kayak gini? Sulit nggak? Enak sih, lebih fleksibel, tapi yang nggak enaknya itu kita nggak bisa interaksi dengan mahasiswa secara langsung seperti itu. Ada enak ada enggaknya ya? Iya, Mungkin enak, awal-awal ada kaget karena memang biasanya itu lebih banyak interaksi sama mahasiswa. Tapi ternyata lama-kelamaan Nikmatin ya aja. lumayan ya. Lumayan nyaman karena waktunya fleksibel, kita bisa ngajar dari mana aja. Dan juga tidak terpengaruh dengan jumlah mahasiswa kan. Mau banyak atau mau sedikit pun sebenarnya mahasiswa bisa mendengar dengan baik. Iya. Tapi Benar, cuma benar. ini mungkin perbedaannya kalau mereka secara langsung mungkin penyerapannya lebih besar daripada kalau ini. Ya. Soalnya mereka kan kadang mungkin nggak begitu serius ya kalau ini dengarnya sambil tidur atau apa gitu. Stop set pertama kami adalah Singkapan di dekat Tol Lematang. Tol Lematang ini terletak tidak jauh dari kampus ITERA dan hanya memerlukan waktu sekitar 14 menit saja untuk menuju ke sana. Kita udah di stop set pertama. Stop set pertama, guys. Saksikan kita. Langsung rekam aja. Asal rekam aja. Kamera rolling action. Udah pas. Kurang ke belakang. Oke. Sip. Kali ini saya sedang berada di gerbang tol exit Lematang di daerah Tanjung Bintang. Pada pengamatan stop set pertama ini kita akan mendeskripsikan batuan beku granit. Tujuan praktikum. Halo guys. Kita di tol mana, Nok? Kita di tol exit Lematang. Ya. Kali ini kita berada di site pertama, yaitu batuan granit ya. Nanti kita akan ngikutin Iqbal atau spot Iqbal untuk membuat video di sana.
Semoga kalian kalian mengahinya. Ya kita kalau bisa dilihat nih pas banget di exit tolnya ini samping tol. Ya, sebenarnya ada singkapan yang lebih bagus ya, tapi masih jauh ke arah sana. Tapi karena tidak memungkinkan, jadi ya sudahlah, kita ambil dari sini. Kalau gayanya, ya Allah, itu nampak tuh, aduh. Enggak, aku nggak nampakkan aurat kok. Tapi kamu sampai mana? Ini dibataskan. Iya kan? Hai guys. jalan aja, biar kayak candid gitu loh. Oke, jadi sekarang kita mau ke singkapannya. Singkapannya sebenarnya ada di sekitar sini aja. Masuk parit. Ada singkapannya tapi nggak terlalu bagus sih. Ya, ternyata ini singkapannya tidak besar sih, tapi cukup lah kalau untuk hanya sekedar bikin virtual field trip. Ya, seperti yang udah saya sampaikan, sebenarnya ada yang lebih bagus sana yang masih segar, tapi karena keterbatasan waktu dan aksesnya susah, perlu izin segala macam, jadi agak sulit. Jadi gimana? Dari sini tuh? Nggak perlu tripod ya? Ada tempat yang mudah dia lewat yang lebih susah. Teti licin. Sini bisa tuh. Sini kan. Kaki aku lihat enggak? Enggak. Enggak ya? Tapi kok bisa turun dikit lagi nak? Oke. Situ ketutup apanya? Singkapannya. Kayaknya kok harus dari tepi. Ini adalah singkapan batuan granit yang tersingkap dengan cukup baik. Ke bukitku seperti kita. Itu no, barang kamu ditinggalin. Dasar. Kru yang tidak berbakat. Oke, setelah ini kita ke stop set berikutnya. Mungkin ke Bukit Kunyit sih. Ini tempat yang udah sering kita kunjungi juga. Dari awal Prodi Geologi ini berdiri sudah sering kesini. Kadang diminta hidupin kamera pun nggak semua hidupin kamera, gitu kan. Kita nggak tahu juga mereka lagi ngapain. Betul. Terus mereka mungkin alasan sinyal dan kita juga nggak tahu bener atau enggak gitu, atau sekedar alasan aja. Dan mungkin ini sih PR kita, lebih mengaktifkan mereka agar lebih bertanya, lebih kepo atau lebih apa gitu. Karena sangat bosan sekali kan, apalagi kalau kita nih nggak mempelajari psikologi anak. Kalau tiap 25 menit atau itu kita harus berhenti dulu atau apa. Kan kadang kita 2 jam atau 2 SKS, 3 SKS gebrak aja. Ya anak-anak jadi capek kayak gitu. Stop site kedua adalah Bukit Kunyit yang berjarak sekitar 42 menit dari stop site pertama, coy. Oke, kita sudah sampai di Bukit Kunyit. Iya, kita sampai di Bukit Kunyit. Di sini banyak truk-truk ya guys di sini. Ini memang tempat pertambangan batu. Gak usah lah kayak gini aja. Itu Tempat pertambangan batu bisa kita lihat welded tuff dengan lapisan yang sangat jelas terlihat. Nanti kita bakal langsung ke sana. Oke. Kamera rolling action. Oke. Dan pada kali ini kita sudah berada di stop site kedua. Lokasinya berada di Bukit Kunyit di sekitar Pulau Betung. Dapat kita lihat di belakang kita sudah ada singkapan batuan yang sangat baik, yang spektakuler, yang memperlihatkan adanya kemiringan-kemiringan yang besar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kawasan ini emang udah sangat sering dikunjungi. Batuan produk gunung api seperti ini memang sangat umum dijumpai di Lampung. Bahkan cukup sulit untuk mencari batuan selain batuan piroklastik. Ya, bisa kita lihat di sana. Ini penambangan batu dan sangat tidak safety sebenarnya. Jadi kudu hati-hati kalau memang mau ke sini.
Jadi nanti silakan Anda sketsa bagian sini, kemudian Anda deskripsikan batuannya, kemudian nanti Anda plot daerah ini, Bukit Pujit ini di peta dasar yang saya bagikan. Ini TUF sebenarnya, tapi berbeda dengan TUF yang mungkin biasa dilihat mahasiswa ITERA yang ada di kampus. Ini welded TUF. Sesuai namanya, welded ini artinya terlaskan. Jadi welded tuff ini merupakan varian dari batuan tuff yang ketika pembentukannya mengalami pengelasan. Batuan ini berasal dari abu vulkanik yang dalam pembentukannya abu tersebut masih dalam keadaan panas. Nah, panasnya inilah yang akan memadatkan batuan sehingga lebih padat dari jenis batuan tuff pada umumnya. Dan juga di sini juga terlihat struktur kekar. Atau mungkin sana juga kelihatan lebih jelas di sana. Ya, ini adalah kekar kolom atau columnar joint, merupakan kekar yang membagi batuan menjadi kolom prismatik panjang yang ya bisa dibilang sistematis. Kekar yang seperti ini terbentuk dari hasil kontraksi ketika material panas pembentuk batuan mengalami pendinginan. Pak, katanya di sini ada pantainya, Pak. Di mana, Pak? Sana. Itu kan yang Lurus, ditutup yang ada penjaganya. Itu yang lurus sana. Oh, Yang ditutup. Ya, Apa yang dibuka? yang ditutup itu kan ada. Oh, arah ke tutup itu ya? Ya, ada penjaganya ada. Ngapain penjaganya, Pak? Ya, biasa lah. Cari-cari duit. duit. Kayak ada pipih gitu loh. Kayak saya harus digesek. Ini akibat bukan pendinginan. Keluarnya dia panas, lama-lama dia ngehangat gitu. Kayak padu gitu. Kayak nempel gitu. Ini kalau di sayap nih kelihatan banyak nih kayak glosar ini. Pecahan gelas. Apa ini kandungannya? Ya nggak tahu. Gelas tuh. Gelas ya? Enggak, maksudnya dia magmanya apa? Ya belum tahu. Harus di Geokimia. Geokimia kalau kandungan magma. Jadi gelas itu dia kondisinya nggak stabil kan. Untuk mencapai kestabilan itu dia berubah ke lingkungan yang lebih stabil. Bisa berubah jadi kuarsa, bisa berubah jadi zeolit ataupun mineral yang lain, ataupun mineral lempung mungkin ya. Kalau udah terlapukkan sih biasanya dia berubah jadi mineral lempung. Kuliah lapangan daring ini tentunya nggak bakal bisa menggantikan kuliah lapangan beneran sih sebenarnya. Karena pengalaman geologi itu nggak bakal bisa didapetin kalau nggak langsung lihat di lapangan. Tapi ya setidaknya harus ada hal yang menggantikan ketimbang nggak ada sama sekali kan. Kalau ada saran gimana kuliah lapangan daring yang lebih baik, feel free untuk kontak, mungkin kita bisa duduk bareng diskusiin. Ternyata mengajar itu perlu teknik, nggak cuma kita bicara terhadap lawan aja, tetapi kita gimana cara menimbulkan mereka lebih memotivasi atau lebih menaikkan semangat mereka gitu. Jadi itu PR kita bersama sih sebagai pengajar. Oke, ya. Begitulah. Plus iya, plus itu ya. Semoga ini aku rajin ngeditnya, Nak ya. Nggak rajin nggak tayang ini, Nak. Kamu emang punya YouTube channel Mas ya? Hah?